Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mita Riana Dewi, nomor absen 5, dari kelas SDMK Manajemen Malam, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester MSDM Internasional oleh Ibu Ninyoman Arinovarini, SEMM. Baik, saya akan menjawab soal yang pertama. Jelaskan mengenai metode penilaian kinerja 360 degree feedback dan pengaplikasiannya di dalam perusahaan multinasional. Menurut pendapat saya, metode penilaian kinerja 360 degree feedback merupakan penilaian multisumber dengan penilaian dari atasan, bawahan, rekan kerja, dan penilaian diri sendiri. Metode ini merupakan penilaian kinerja untuk menilai prestasi kerja karyawan sesuai perilaku dalam bekerja. Cara pengaplikasiannya di dalam perusahaan multinasional yaitu dalam implementasinya. Pada metode konvensional, para atasan menemui anak buah mereka satu persatu untuk mendiskusikan penilaian kinerja serta membahas umpan balik yang mereka terima dari banyak pihak. Dengan mendapatkan umpan balik 360, karyawan akan terbantu untuk menilai diri mereka sebagaimana orang-orang di sekitar mereka melihat mereka. Dengan mendapatkan umpan balik 360 itu, bisa mengungkapkan area si karyawan sudah menunjukkan kinerja yang sangat bagus dan area-area di mana mereka masih perlu meningkatkan diri. Idealnya, karyawan akan meresepsi metode penilaian 360 sebagai metode yang fair dan akurat. Di sisi lain, para manajer juga akan melihat metode ini sebagai metode yang lebih objektif dan akurat. Meskipun demikian, metode penilaian 360 tidak berjalan tanpa kontroversi. Sejumlah penelitian pun menunjukkan adanya korelasi yang positif antara penerapan metode ini dengan meningkatkan produktivitas, namun beberapa penelitian lain justru menampilkan adanya korelasi yang negatif di antara kedua faktor tersebut. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan mengenai pendekatan kompensasi internasional pada perusahaan dan contoh penerapannya di perusahaan multinasional. Menurut pendapat saya, program kompensasi internasional adalah serangkaian proses analisa yang akhirnya menjadi kebijakan perusahaan terhadap pemberian kompensasi kepada karyawan-karyawan internasionalnya, seperti HCN, PCN, dan TCN. Dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu, menggunakan pendekatan yang terbaik sesuai dengan kondisi perusahaannya. Menurut Wells, terdapat dua pilihan utama dalam bidang kompensasi internasional, pendekatan going rate atau disebut juga pendekatan market rate, dan pendekatan balance sheet atau kadang-kadang dikenal sebagai pendekatan build up. Dalam bagian ini, kita menggambarkan setiap pendekatan dan membahas keuntungan-keuntungan dan kelemahan-kelemahan setiap pendekatan tersebut. Contoh penerapannya di perusahaan multinasional yang saya gunakan yaitu pendekatan kompensasi yang dilakukan oleh Google Inc. Setelah kami analisa, berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan sebelumnya, pendekatan kompensasi yang dilakukan Google Inc. adalah lump sum method. Karena Google membayar kompensasi sekaligus juga dalam jumlah nominal yang sangat besar. Sehingga karyawannya sendiri yang menentukan alokasi kompensasi yang diterimanya. Baik, untuk soal yang terakhir, menurut pendapat Anda dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, bagaimana caranya agar tetap menjaga hubungan ketenaga kerjaan yang baik antara pimpinan dengan karyawan pada perusahaan multinasional? Menurut pendapat saya, seperti yang kita ketahui, memang banyak sekali perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah karyawannya akibat dari pandemi COVID-19 ini. Dengan banyaknya pertimbangan, biasanya manajemen terpaksa melepaskan buruh harian dan tidak memperpanjang karyawan kontrak, sehingga tersisa karyawan-karyawan yang memiliki potensi lebih dan karyawan yang sudah senior dan mumpuni. Agar hubungan ketenagaan tetap baik antara pimpinan dengan karyawan di tengah kondisi yang sulit seperti masa pandemi ini, ada 3 hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, peduli, yaitu berikan waktu lebih untuk memberikan perhatian kepada mereka serta mendengarkan kesulitan yang mereka hadapi dalam menyelesaikan pekerjaan di tengah kondisi yang terbatas. Jika bekerja di rumah, sediakan alat dan kelengkapan kantor untuk membantunya bekerja lebih mudah seperti memberikan pulsa atau kuota untuk komunikasi. Yang kedua, jaminan, yaitu memberikan informasi yang meyakinkan kepada karyawan mengenai perkembangan situasi di perusahaan dan menjaga agar komunikasi tetap terjaga secara kekeluargaan. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu memberikan tanggung jawab lebih kepada karyawan serta membuat karyawan merasa kemampuannya dipercaya oleh perusahaan sehingga secara psikis
akan membuat karyawan tetap termotivasi untuk selalu memberikan performa lebih baik dan memiliki banyak kesempatan untuk berkembang, semakin loyal terhadap perusahaan. Ini juga merupakan bentuk dalam memberikan support yang dibutuhkan karyawan dalam mengembangkan diri. Yang keempat, benefit, yaitu menambahkan atau memberikan bentuk benefit yang lebih baik untuk karyawan merupakan cara yang paling umum untuk meningkatkan motivasi karyawan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.